saya Senade dari Universitas Muhammadiyah Manado, Fakultas Keperawatan, kelas A4 semester 4. Pada kali ini saya akan melakukan pendahuluan tentang penyakit HIV/AIDS. Apa sih HIV/AIDS itu? Pengertian dari HIV/AIDS adalah HIV merupakan virus yang menyerang sistem gerak tubuh dan dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dari tubuh. Sedangkan AIDS merupakan kondisi di mana HIV pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditemukan. Penyebab dari HIV/AIDS adalah disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman, bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain. Bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular, orang berisiko terinfeksi HIV. Apa saja faktor risiko yang akan kita dapat saat mengalami HIV/AIDS? Kelompok orang yang berisiko terinfeksi antara lain orang yang melakukan hubungan tanpa kondom, baik hubungan seksual atau jenis maupun heteroseksual, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik, orang yang terkena infeksi penggunaan seksual lain, pengguna narkotika suntik, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkoba suntik. Apa gejala dan tanda-tanda orang yang terkena HIV/AIDS? Gejala HIV/AIDS tergantung pada tahap mana orang tersebut terinfeksi. Tahap pertama, tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Tahap kedua, pengidap akan mengalami nyeri seperti flu beberapa minggu sekali berinfeksi selama 1 minggu hingga 2 minggu. Timbul demam, nyeri tenggorokan, pembekatan kelenjar getah bening, diare, kelelahan nyeri otot, dan sebagainya. Pada tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut hingga menjadi AIDS. Demam terus menerus lebih dari 10 hari, panas saluran setiap hari, sulit bernapas, diare yang berat dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina, timbul bintik ungu pada kulit yang akan hilang nafsu makan sehingga badan turun drastis. Bagaimana cara untuk mengetahui kita terkena HIV/AIDS? Kita bisa melakukan tes antibodi, tes antigen, hitung sel CD4, pemeriksaan viral load, terus pemeriksaan tes resistensi atau kekebalan. Bagaimana sih cara pengobatan kita saat sudah terkena HIV/AIDS? Meskipun sampai saat ini belum ada orang yang dapat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada juga obat yang dapat memperlambat perkembangan virus HIV. Di antaranya obat yang dapat memperlambat penyebaran virus HIV. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARF. ARF bekerja dengan menghilangkan yang dibutuhkan virus HIV untuk mengendalikan diri dan mencegah virus menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARF memiliki berbagai varian antara lain etravenet, ivarifen, setelah tidur, sidok, dan juga nevaripren. Sama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dalam CD4 untuk menilai respon pengidap terhadap pengobatan. Segera minum obat jika
jadwal konsultasi peminat dan tetap jadwal berikut. Namun jika dosis yang terlewat cukup banyak, segera bicarakan dengan dokter. Kondisi peminat juga mempengaruhi rentan atau dosis yang sesuai. Dokter juga dapat mengaturnya sesuai dengan kondisi pengidap. Selain itu, pengidap juga boleh untuk mengonsumsi lebih dari satu obat atau dalam sehari. Biasanya jika orang sudah terkena HIV/AIDS, ada komplikasi penyakit lain yang dapat ditemukan. Di antaranya pneumonia spik atau pneumonia, kandidiasis atau sariawan, tuberkulosis atau TB, sitomegalovirus, meningitis cryptococcus, toxoplasmosis, limfoma, sarkoma kaukosis, kanker terkait HIV/AIDS, simptomatis, komplikasi neurologis, penyakit ginjal, dan penyakit hati. Bagaimana cara kita untuk mencegah penularan HIV/AIDS? Gunakan kondom yang baru setiap hubungan intim, hindari berhubungan intim dengan dari satu pasangan, bersikap jujur kepada pasangan, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis HIV/AIDS atau hamil, bersunat untuk mengurangi resiko HIV. Jika menduga baru terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera konsultasikan dengan dokter. Tujuannya akan mendapat obat. Sekian dari penyuluhan saya tentang HIV/AIDS. Semoga bermanfaat. Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.